lagi sama pelajaran matematika kali ini ya, bareng Bu Haywa. Oke, masih semangat kan? Harus semangat biar nanti belajarnya masuk ilmunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian. Jadi kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagiannya ya. Ini lebih gampang lagi. Tapi ingat, sebelum mengerjakan CPT, apapun yang belum kalian pahami, tanyakan ke ibu. Jangan malu, japri aja nggak apa-apa ya. Yang penting kalian harus paham. Semangat. Oke. Perkalian. Kalian tahu nggak sih apa itu perkalian? Mungkin kalian tahu 3 kali 5 tahu, 4 kali 5 tahu. Tapi apa sih perkalian itu? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang ya. Nih contohnya, misalkan N dikali A. Berarti N dikali A itu artinya A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N kali. Ya contohnya gini, misal 4 dikali 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Jadi 3-nya itu ada 4 kali. Nah, ini namanya penjumlahan yang berulang ya. Itu adalah perkalian. Nah, di sini ada contohnya. Kalian pernah sakit enggak? Pernah kan? Tapi jangan sampai sakit lagi ya. Sehat ya, apalagi sekarang lagi Covid, kalian harus sehat, jaga kesehatan. Nah, kalian pasti pernah lihat resepnya kan? Di situ ada tulisan di resep obat tuh 3 kali 1. Di resep obat 3 kali 1. Ada yang 2 dikali 1. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya yang 3 kali 1 kan berarti kalian makannya sekali makan 1 tablet sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti apa? 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya kan? Nah, berarti satunya berapa kali? 3 kali. Kalau 2 dikali 1 berarti kan 1 tablet 2 kali kan? Pagi sama sore biasanya. Artinya ya pagi sama malam. 1 ditambah 1. Bu, kalau misalnya ada gini di resepnya 3 dikali 2 berarti sekali makan berapa tablet? 2 tablet. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Misalnya pagi, terus siang, terus malam gitu. Nah, jadi resep obat itu sebenarnya kalau kalian lupa konsep perkalian itu ingat-ingat aja resep obat, karena itu yang paling nyata ya. Contoh yang paling nyata dalam perkalian. Gampang ya? Gampang. Ini baru konsep. Nah, terus sifat-sifatnya. Misalkan A, B, dan C, A, B, C, dan D itu bilangan bulat ya, maka berlaku sifat seperti ini. 1. Sifat tertutup. Artinya, hasil dari perkalian bilangan bulat itu pasti hasilnya bilangan bulat juga. Kayak 2 kali 3 sama dengan 6. 2-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat, 6-nya juga bilangan bulat. Nah, makanya namanya sifat tertutup ya. Yang kedua, sifat komutatif pertukaran. A dikali B bisa sama dengan B kali A. Berarti 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3 itu sama hasilnya. Kayak 3 dikali 2 hasilnya ya yang sama. Bukan maknanya. Kalau maknanya berbeda. Kalau yang 2 kali 3 berarti 3 ditambah 3. Kalau yang 3 kali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini maknanya. Tapi kalau hasilnya sama. Nah, kemudian sifat identitas, yaitu jika bilangan 1 dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, hasilnya A. Jadi di sini angka 1 itu adalah bilangan identitasnya ya. Perkalian bilangan identitasnya adalah 1. Kalau penjumlahan 0. Kenapa? Kalau perkalian dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri, kalau penjumlahan ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Artinya yang menghasilkan bilangan itu sendiri itu adalah sifat identitas. Kalau perkalian 1, kalau penjumlahan 0. Ingat-ingat ya. Nah, di sini lihat sifat-sifat perkalian. Misalkan A, B, dan C dan D adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat berikut. 1. Asosiatif, pengelompokan. Jadi kita bebas ya mengelompokkan mau perkalian yang mana dulu, karena ini semuanya perkalian. Jadi bisa dikelompokkan. Yang kedua ini sifat distributif.
Nah, sifat distributif itu artinya penyebaran. Untuk sifat distributif itu ada dua macam. Yang pertama, terhadap penjumlahan. Perhatikan di sini, kenapa disebut penyebaran? Lihat. Ini A dikali B ditambah C. Ini ada penjumlahan ya, tapi ini perkalian. Kenapa? Makanya disebut distributif penjumlahan, karena di sini penjumlahan. Bagaimana cara menyebarkannya? Pertama gini, ini A dikali B. Tuh, A dikali B. Kemudian, ini kan ditambah ya. Tulis di sini ditambah. Kalikan lagi, A dikali C. A dikali C. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini, kalian sebarkan seperti ini. Ya. Nah, makanya disebut penyebaran. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan dalam kurung kan. Nah, kalau dalam kurung itu berarti A-nya punya B, A-nya juga punya C. Karena ini tambah atau jumlah, maka di sini juga ditambah, ya. Untuk yang kedua yaitu terhadap pengurangan. Nah, sama seperti yang ini sebenarnya, cuman ganti tanda aja, ya. Jadi A dikali B dulu, A dikali B, kemudian ini kan tandanya dikurangi, tulis di sini dikurangi, baru A dikali C, A dikali C. Ya. Contohnya gini, misalnya contoh yang penjumlahan nih. Contoh ya, misalnya 2 dikali 3 ditambah 1 misal. Ibu itu mah gampang, tinggal 3 tambah 1 aja, 4 kali 2 8. Iya, boleh. Apapun boleh caranya, yang penting isinya bener ya. Enggak, ini cuma Ibu akan menjelaskan cara menyebarkannya bagaimana. Hasilnya sama. Kita lihat sini. 2 dikali 3 itu kan 6. Tulis di sini 6. Ya. Kemudian ini kan tambah kan? Tulis ditambah. 2 dikali 1 hasilnya berapa? 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Tulis di sini 2. Dengan 6 ditambah 2 berapa? 8. Sama kan hasilnya. Tapi ini disebarin dulu ya, itu boleh kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ketentuan perkalian. Bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya positif. Jadi kalau 5 positif, 3 positif, 5 kali 3 15, sama-sama positif. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Awas, negatif, positif. 5-nya negatif, 3-nya negatif, dikalikan hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Itu. Yang kedua, bilangan positif dikali negatif, hasilnya negatif. Bilangan positif dikali negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, di sini kan Ibu bagi dua ya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Maksudnya apa? Ini sebagai pengingat kalian. Jadi untuk ketentuan perkalian itu ada dua konsep. Yang pertama yang bertanda sama. Perhatikan di sini positif sama positif, sama kan tandanya. Ini juga sama nih, negatif sama negatif, sama kan tandanya. Nah, itu hasilnya pasti positif. Jadi kalau tandanya sama itu positif, ingat-ingat. Nah, sekarang yang konsep kedua itu yang beda tanda. Lihat di sini, positif sama negatif beda kan? Negatif sama positif juga beda kan? Nah, kalau tandanya beda itu pasti hasilnya negatif. Ingat ya. Kalian tahu nggak kenapa matematika itu istimewa? Karena dari ketentuan perkalian ini sebenarnya ada makna yang mendalam. Apa itu? Perhatikan. Nah, lihat di sini. Misalkan kita menganalogikan ya, positif itu melaksanakan sama perintah. Kalau yang negatif meninggalkan sama larangan. Sekarang gini, positif dikali positif, berarti kan melaksanakan perintah. Dia artinya takwa, perintah Allah ya, maksudnya perintah Allah, perintah Allah. Itu kan berarti takwa. Takwa itu kan suatu hal yang positif kan, artinya positif dikali positif itu positif. Nah, terus kalau misalnya ini positif dikali negatif, melaksanakan larangan, kira-kira kalau menurut kalian melaksanakan larangan itu bagus nggak? Enggak kan? Tidak takwa berarti. Nah, kalau tidak takwa itu hasilnya negatif.
Kemudian ada lagi di sini yang negatif dikali positif meninggalkan, kan berarti meninggalkan perintah sama aja kan, nggak boleh. Berarti tidak takwa, hasilnya negatif. Nah, kalau misalnya kalau negatif sama negatif, perhatikan meninggalkan larangan, ya betul. Berarti larangan Allah tidak dilaksanakan, artinya dia bertakwa, ya. Nah, lihat tuh, ini konsep matematika loh. Tapi Allah memberikan pesannya di dalam matematika. Makanya jangan pernah putus asa atau pernah bilang gini, matematika mah ilmu dunia, nggak akan ditanyain sama mereka, nggak akan ditanyain nanti dalam kubur, nggak. Jangan gitu. Matematika itu adalah ilmunya Allah. Kita harus mempelajari semuanya, ya. Harus pelajari. Oke. Nah, kemudian pembagian. Tadi perkalian ya, sekarang pembagian. Nah, pembagian itu adalah kebalikan atau inverse. Ingat, kalau ada kata inverse itu artinya kebalikan. Jadi kebalikan dari perkalian. A dibagi B sama dengan C. Ini A per B ya. Kalian pasti ingatnya A per B. A per B itu sama kayak A dibagi B. A per B itu sama A dibagi B. Ya, jadi kalian jangan bingung. Jadi ini sama-sama pembagian. Misalkan A per B itu adalah C. Berarti A itu sama dengan B dikali C. Ya kan? Contoh gini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kan? Jangan ini deh. Misalnya 8 nih. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, biar angkanya beda. 8 dibagi 2 sama 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti 8 itu sama dengan ya 2 dikali 4. Nah, gitu. 8 sama dengan 2 dikali 4. Itu ya. Jadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Ingat ya. Nih. Untuk pembagian itu tidak berlaku sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Jadi dalam pembagian tidak ada sifat tertutup, tidak ada sifat komutatif, dan tidak ada sifat asosiatif. Loh, kenapa Bu? Emang ada apa? Emang ada yang salah dengan pembagian? Enggak, bukan salah pembagian ya. Yang salah adalah yang enggak belajar. Nah, lihat di sini. Kenapa enggak berlaku? 1. Tidak berlaku sifat tertutup. Berarti hasil dari pembagian bilangan bulat itu belum tentu bilangan bulat juga. Contoh gini. 2 dibagi 3. Itu kan hasilnya 2 per 3 ya. 2 per 3 itu kan dia bilangan bulat bukan? Bukan, belum tentu. Ini bilangan pecahan. Bukan bilangan bulat. Nah, makanya pembagian dari bilangan bulat itu belum tentu bilangan bulat juga. Jadi tidak berlaku sifat tertutup. Terus tidak berlaku sifat komutatif, artinya kita tidak bisa ditukar. Kayak misalnya gini, 4 dibagi 2 itu tidak sama kayak 2 dibagi 4, nggak sama. Kalau 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, tapi 2 dibagi 4 hasilnya berapa? Setengah. Ya, 0,5 hasilnya, atau setengah, 1/2. Sama nggak kan? Jadi pembagian tidak bisa ditukar, tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, nggak bisa dikelompokin, nggak bisa. Jadi A dibagi B terus dibagi C dulu, nggak sama kayak B dibagi C dulu baru dibagi A, nggak sama. Nggak bisa berlaku sifat asosiatif. Nah, itu ya. Dan ada lagi satu yang tidak bisa. Apalagi ya yang nggak bisa, yaitu tidak bisa dibagi 0. Ini ingat, tidak bisa dibagi 0. Jadi kalau ada suatu angka bilangan bulat dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. 2 dibagi 0 itu tidak ada jawabannya, tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Oke? Nih jawabannya tidak terdefinisi.
berbeda sama 0 dibagi bilangan, itu hasilnya 0. Jadi kalau 0 dibagi 2 itu hasilnya 0. Kok bisa gitu ya, Bu? Nah, perhatikan di sini. Yang A dibagi 0 ya. A itu kan misalnya kita punya suatu barang. Kita ada 2 buku misalnya. Ibu punya 2 buku, terus ibu mau bagiin. Tapi yang dibaginya nggak ada orangnya, nggak ada orang yang bisa ibu bagi gitu ya. Jadi apa hasilnya? Ya tidak terdefinisi karena bukunya nggak bisa, nggak ada yang dapet, ya kan? Nah, bukan 0, bukan, artinya karena nggak ada orangnya. Jadi orang itu nggak dibilang nggak dapet, enggak juga karena nggak ada orangnya, ya kan? Makanya tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau 0 dibagi 2, artinya ibu tidak punya buku, ya. Tapi ada 2 orang misalnya, ada 2 orang yang bisa kita bagi gitu kan. Tapi ibu nggak punya bukunya, artinya 2 orang itu tidak dapat buku, 0 bukunya. Jadi jawabannya 0 gitu, ya. Jelas ya. Jadi ingat tidak bisa dibagi oleh 0. Kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi, kecuali 0 dibagi suatu bilangan itu hasilnya 0. Oke, kemudian ketentuan pembagian. Nah, ini Ibu tulis semua, perhatikan. Ini sama dengan ketentuan perkalian, sama. Jadi kalau yang konsep 1 itu yang tandanya sama, ya, positif sama positif, itu hasilnya positif. Negatif sama negatif itu hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Tapi yang kedua, yang beda tanda, lihat, positif sama negatif itu hasilnya negatif. Negatif sama positif hasilnya negatif. Artinya yang beda tanda itu hasilnya negatif. Ingat. Awas jangan sampai kurang teliti, nanti CBT kalian bener ngitungnya cuman teliti tandanya ya. Karena di sini kita fokus ke tanda. Oke. Nah, sekarang urutan operasi hitung. Lihat di sini. 1. Hitung dulu yang di dalam kurung. Ingat, kalau ada di dalam kurung, hitung dulu dalam kurung. 2. Hitung bentuk eksponen atau pangkat. Nah, kalian belum belajar ya, nanti belajar sama Ibu bentuk eksponen habis ini. Yang penting sekarang kalian tahu dulu. Yang pertama dalam kurung, yang kedua kalau ada pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Tadi ingat kan, yang pembagian tidak berlaku asosiatif, ya kan? Misalnya A dibagi B dalam kurung dibagi C, itu enggak sama kayak A dibagi dalam kurung B dibagi C. Nah, ini kan nggak berlaku kan? Nah, terus gimana Bu yang betul? Yang ini apa yang ini? Yang betul adalah yang ini. Jadi harus berurutan dari kiri dulu ke sini ya. Nggak boleh ini dulu baru dibagi ini, nggak boleh. Yang betul adalah yang ini. Ingat ya. Jadi setelah pangkat kalian hitung perkalian atau pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan sama ini juga secara berurutan dari kiri dan ke kanan ya. Ingat ya. Nah, di sini lihat ada contohnya. Perhatikan di sini ada yang di dalam kurung. Walaupun yang dalam kurungnya penjumlahan dan pengurangan dan penjumlahan ini tetap dia harus yang ada dalam kurung. Dia urutannya yang pertama dalam kurung. Jadi mana dulu yang kita kerjakan? Nah, ini dulu ya. Sama yang mana? Sama yang ini. Oke. Sekarang 4 ditambah negatif 9. Negatif 5. Kalian tahu kan caranya? Kayak itu aja gampang, kayak ibu aja tadi. Yang 4 kan positif, 4. Ada 4, tulis 4. Ya, terus yang negatifnya 9. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coret ini yang berpasangan. Coret. Sisa 1, 2, 3, 4, 5 negatif. Berarti negatif 5. Yang ini juga sama, negatif 8 ditambah 11. Ya. Berarti 11 dikurangi 8. Ini 3 positif. Bisa ya dengan cara ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat
Yang ketiga itu adalah perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Berarti dari sini dulu nih, dari sini dulu. Yang ini dulu, ya baru ke sini. 3 dikali negatif 5 berapa? 3 dikali 5 kan 15. Nah, karena ini beda tanda, ini kan positif, ini negatif, berarti hasilnya juga negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, negatif 15 ditambah 3 berapa hasilnya? Sekarang dibagi 15 dibagi 3 kan hasilnya 5 ya. Nah, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 5. Itu ya. Awas jangan sampai ketukar, harus ingat-ingat. Ini Ibu kasih beberapa contoh. Yang pertama, perhatikan. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh itu 55 liter. Ya, isinya 55 liter. Mobil tersebut menghabiskan 9 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 kilo. Berarti setiap dia menempuh jarak 100 kilo itu bensinnya habis sebanyak 9 liter. Nah, suatu perjalanan sejauh 350 kilo dimulai dengan kondisi bahan bakar penuh ya, bahan bakar ya. Nah, jadi dia itu mau menempuh suatu tempat yang jaraknya 350 kilo. Kemudian dia ngisi dulu kan sampai penuh. Berarti di mobilnya itu ada 55 liter. Karena udah penuh. Nah, pertanyaannya adalah banyak bahan bakar yang bersisa. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil itu ketika sampai tujuan. Nah, ini dia. Jadi gini, untuk soal seperti ini kan berarti kita harus tahu dulu sejauh 350 km itu dia menghabiskan berapa bensin kan gitu. Nanti hasilnya baru dikurangi 55. Karena yang ditanyain itu sisanya. Kalau nanyain sisa berarti dikurangi ya. Kita tulis dulu deh, ini 55 dikurangi, tulis. Terus kita dalam kurungin dulu ini sisa bensin yang habis dalam perjalanan. Caranya gimana? Dia kan jaraknya 350 km ya. Jaraknya 350 km. Sedangkan setiap 100 km itu dia menghabiskan sebanyak 9 liter. Artinya kita bagi dulu nih 350 km kita bagi dulu dengan 100. Ya, kita bagi 100, hasilnya kan 3,5. Kemudian dikalikan 9. Nah, 3,5 dikali 9 31,5. Tinggal dikurangi sekarang 55 dikurangi 31,5. Hasilnya 23,5 liter. Nah, ini sisanya ya. Jadi ini yang kepake selama perjalanan, ini sisanya yang masih ada di mobil ya. Paham ya? Jadi kalau ada yang seperti ini soalnya jaraknya dulu dibagi dengan 100 km. Jadi kita bisa tahu berapa skalanya gitu. Tinggal dikalikan dengan 9. Baru dikurangi. Oke. Nah, sekarang contoh kedua. Bulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan dia mendapatkan hasil 4.500. Jika bilangan yang sama dengan bulan itu dibagi 5 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah si Wulan itu kan mengalihkan suatu bilangan. Tahu nggak bilangannya berapa? Nggak tahu ya, ibu juga nggak tahu. Artinya kita tulis X misalnya, bilangannya itu adalah X karena kita nggak tahu bilangannya berapa. Kemudian dia kalikan dengan 100, hasilnya 4.500. Nah, dari sini kelihatan nih, kira-kira berapa ya yang dikalikan 100 hasilnya 4.500. Gampang ya. Jadi berapa X-nya? Ya, X-nya adalah 45. X-nya 45 ya. Tinggal kita coret aja nih. Kita 100. Berarti 45 bagi 100 45. Nah, maaf. 45. Kemudian ini bukan dikali ya, tapi dibagi. Maaf. Ibu salah ngetik. Dibagi. Nah, dibagi 5 kan, jadi 45 dibagi 5 itu hasilnya berapa? 9 ya. Nah, gitu caranya, gampang ya. Oke. Nah, selesai materi hari ini. Gimana? Gampang kan? Gampang ya, gampang.
Kalau berusaha kita pasti bisa, karena Allah pasti akan memberikan jalan untuk yang mau berusaha. Ibu selalu akan mengingatkan hal ini. Jangan sampai kalian putus asa ketika menemukan suatu soal yang susah, jangan. Itu hanya soal, ya itu hanya soal yang bisa kita hitung sebenarnya. Cuman kita kurang paham makanya nggak bisa. Nah oleh karena itu biar paham tanyakan ke ibu, tanyakan. Kalau nggak paham tanya biar kalian paham. Oke? Semangat terus cari ilmunya. Matematika juga ilmu Allah, kita harus tetap belajar matematika untuk lebih mengenalnya, lebih dekat agar iman kita lebih bertambah. Oke? Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.